Campur berdarah dingin. Ini harus lebih menggigit. Aku berharap Nail ini main assassin nih, jangan sampai main kayak tipe-tipe fighter yang memang agak-agak defensif gitu. Tapi om-om tadi kita udah ke spoiler dengan adanya drafting phase. Tanpa berlama-lama ini dia match penentu di mana mampukah Alter Ego mengamankan dari zona merah atau tenggelamnya EVOS ke dalam zona tidak lolos playoff. Tapi kalau bicara lagi nih tentang Nile just being Nile gak sih? Nile. Tapi kayak aku ada harapan besar untuk Alter Ego, di mana sosok dari Owen yang masih belum terlihat catch up, belum terlihat juga untuk blending dengan keempat pemain lainnya. Lebih ke dua midnya juga gak sih? Dua Kayak midnya, lumayan terutama. pasif lah mereka. Jadi yang lainnya kayak agak, kalau memang lainnya lagi ditekan, mereka kayak jarang buat kasih bantuan ke lane itu. Yap. Oke. Dan sekarang juga kita akan melihat kombinasi antara DPZ dan juga Dreams. Yes. Harusnya ini nggak banyak sih waktu persiapan untuk mereka juga. Betul, kalau waktu mungkin gak banyak. Tapi yang mungkin kita bisa maksimalkan adalah DPZ ini harus tahu Dreams itu adalah salah satu roamer initiate. Roamer yang bisa memberikan lemparan bola point kill yang harus ditangkap sama DPZ. Dan kalau misalnya DPZ gak ngikutin pola permainannya dari Dreams untuk melakukan mobilitas yang tinggi, ini ujung-ujungnya Brans yang akan kesiksa. Jadi gimana caranya? Kita tahu Brans dari dulu, dari zaman di Bigetron, sampai di EVOS, kita tahu kalau dia adalah salah satu pemain marksman yang hebat. Oke. Tapi selalu minusnya menurut aku adalah waktu yang lama untuk dia mendapatkan item itu selalu menjadi sebuah masalah. Ya, mungkin kalau tambahannya harus dikawal juga kali ya. Betul, karena memang dari dulu kan. Yap. Ingat gak Bigetron dulu ketika awal-awal pas masih ada Brans adalah tim yang sangat bermain di late game. Ya, karena butuh waktu. Farming dulu. Berubah sekarang jadi early game. Dan EVOS yang dulu bermain dengan ganas di early game sekarang butuh waktu di late game. Bukan Yap. begitu? Terlihat ya. Apalagi metanya gold laner sekarang. Udah gold laner juga. Apalagi kayak banyak banget juga assassin-assassin yang scaling ya. Alright. Tapi untuk first pick ini membuka banyak banget. Assassin Ini di semua kebuka nih. Ada Zas, Fanny. bahkan. Link Haya. Tapi Edith ternyata. Ini pilihan yang tepat, tidak terlalu greedy. Menutup jalannya Cyclops mungkin untuk bisa memberikan damage yang besar di sana. Menutup ke arah sosok Dreams untuk bisa melakukan initiate dan fleksibel balik lagi. Alter Ego dengan adanya Aldo, salah satu Profesor Aldo dan juga ada sosok RKT. Fleksibel mereka mainkan. Ini tinggal tergantung playernya bisa coba nge-catch up dari draftnya apa enggak. Oke. Karena untuk di awal memang ini lagi banyak juga ya hero-hero yang juga powerful yang dimana kita mau lihat ya first pick ini lebih sering buat dapetin kemenangan juga. Valentina bersama dengan Moskov langsung diambil. Lihat dua hero yang memang bisa bermain agresif terutama untuk mid lane mereka nih sekarang. Valentina dengan double dash-nya dia dengan arcane shield-nya. Ini bakal bisa memberikan efek untuk memberikan lebih lagi pressure untuk musuh. Yes, dan mengenyampingkan untuk hero assassin power ya. Yep. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Ling dan juga Loi. Ling dan Loi, salah satu hero overpower yang benar-benar tidak bisa kita pungkiri. Dan bahkan ada masalah Fanny from Nanavel. Aduh, antara dua assassin kali ini benar-benar mengerikan. Ini requestnya Fabian ya sebenarnya. Ya, ini apakah akan ada duel assassin buat hari ini full gitu loh? Harusnya ya. Bisa jadi full loh duel Iya. assassin aja. Karena kan kalau kita lihat itu bandnya sudah menuju ke EXP yang tebel-tebel. Povius, Hylos. Setup-setupnya ya. Ya betul, hero setup Terisla bahkan ini bakal bisa ke band juga atau diambil nanti dengan Alter Ego. Kalau aku lihat ya dengan kondisi dengan ada Moskov kali ini, aku lebih memilih Edit ada di XP laner dibandingkan di arah Roma. Karena biarkan Owen pakai hero yang bisa menginitiate dengan pasti, entah crowd control, entah counter dreams atau bahkan suppress. Yap. Mereka Tunjukkan butuh aja. sih. Iya, Yap. dan kalau ngomongin ke arah Ice sekarang, dia juga power dengan Cloud yang mungkin udah tidak terlalu menjadi sebuah prioritas di meta sekarang. Cuma kita tidak bisa pungkiri Cloud masih bisa catch up sama Moskov. Masih bisa catch up. Masih. Bisa. Cuman ya apalagi menangin lane jauh juga bisa kita Betul. katakan. Tapi ya kayaknya untuk sekarang bisa ditarget nih Cloud-nya. Betul, Tapi lumayan riskan sih ngelihat dari Alter Ego bawa 2 scaling juga ya Om ya kalau misalkan memang Cloud nantinya jadi pilihan buat Alter Ego. Ya karena Link jelas ini butuh banget ya buat bisa farming, kayak dia bakal mainnya nanti di menit 7 ke 8. Tapi Ruby dulu untuk bisa lebih mengamankan agar Fanny-nya ini bisa terbang kemanapun juga. Betul sekali, supaya di arah
sosok dari jadi makin tipis dari kondisi kondisi poolnya. Jadi dia dipaksakan menuju ke arah Roper bisa. Dan kalau misalnya tadi Om Ao dan juga Aul juga berstatement kalau Cloud ini berbahaya, kenapa nggak kita ubah menuju ke arah Beatrix? Masih ada. Ya, tapi tadi setelah di ban karena ini adalah hero setup yang sangat berbahaya sih sekarang. Teris lah. Ya, penalty zone cooldown cepat, sekali hit kena itu pasti buang satu skill. Oke, Teris lah. Satu, hero yang agak kurang cukup fit in dengan Purify. Dan kedua adalah hero di arah backline, marksman-nya. Kita tinggal pilih. Kalau Cloud kayaknya enggak deh. Karena dia bandnya Terisla. Yang udah dipastikan adalah ngomongin Terisla udah pasti jamin ke arah backline. Iya. Oke, Lolita Oke, di antara Dina juga bisa sebenarnya. bisa ya, karena berkali-kali kan Iya. upaya dari Alter Ego untuk langsung pick ke arah Hanabi Lolita, bahkan mereka pun ada di blue side. Chance-nya itu ada, tapi ya Lolitanya diambil sekarang nih. Ini juga selain juga dengan adanya mungkin di night pick ya. Ini juga nangkal dari dispersion rotationnya, dispersion lah. Si Loi kan, Iya, benar. disembur balik lagi. Dan juga ini bagus hero setup kayak recounter kan, Aha. initiate dari Lolita dengan blast-nya dia. Jadi lumayan memusingkan sekarang untuk Alter Ego, untuk marksman-nya. Sedangkan marksman-nya kalau mereka pakai Nathan pun agak berat. Bentar, ini ada shadow pick ke arah Gold Lane kah? Oh, aku Nggak suka bakal. banget sih. Nggak. Tapi kalau Nathan tadi aku sempat pikir, tapi kayaknya nggak bakal survive. Mendingan Iya, sekalian ada Cloud dibandingkan Nathan. Tapi clean, itu dia kita lihat hero yang gak fit in dengan adanya Purify. Hero di arah backline dan ternyata clean menjadi sebuah jawaban early power dari tim Alter Ego. Dan di arah EVOS Glory mereka punya chance bebas untuk Yuzong. Yuzong Psychos terbuka. Atau mau Arlot? Untuk Arlot boleh. Iya, Arlot buat itu ketemu nanti Ufra juga untuk bisa melakukan counter setup. Jadi banyak banget sih opsinya buat Psycho juga. Atau ya itu hero nyaman ya. Ya, Di Arlot. Yes, Arlot. Dan kita lihat di mana The Last Pick yang menuju ke arah Arlot dan melihat edit yang tadi sempat kita bahas, enak untuk berada di area EXP dan ternyata benar kejadian nol. Yep. Tapi ya kita akan lihat bagaimana recounter yang dilakukan ya untuk EVOS Glory terutama. Ya, ini jelasnya akan jadi perjuangan buat Haris menghindari Fanny. Karena dia bahaya banget. Yep. Karena untuk Rapid Recall itu range-nya pendek. Yep. Memang bisa nahan tapi pendek banget range-nya. Mhm. Dan juga nggak terlalu jauh dari itunya dash-nya dan kayak nggak pasti juga kan. Betul. Alright, balik lagi kalau ngeliat dari counter index-nya terlihat early to mid potential. Ini harusnya memang dipegang sama EVOS Glory. Betul, lebih tumit. Tapi balik lagi untuk semuanya ya, dari team coordination di sini yang masih cukup berimbang sebenarnya, dan damage potential kalau clean sampai jadi satu quick draw memang sangat menyakitkan. Tapi jangan lupakan dengan adanya juga Guardian Reflection ya, bisa balik. Oke, akankah Alter Ego akan memendamkan EVOS ke dasar klasemen? Ataukah EVOS akhirnya berteriak roar dan bangkit dari kekalahan yang tiada hentinya? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, ini tersisa sekitar 3 minggu lagi ya untuk bisa mengumpulkan poin-poin dan memperluas kesempatan untuk EVOS Glory bisa masuk ke babak playoff. Dan ini asa juga untuk Alter Ego bagaimana mereka memanfaatkan waktu ini untuk setidaknya nih memastikan ada satu tim yang mungkin aja nantinya nggak lolos. Ya, mereka lebih mantap juga sih untuk masuk ke posisi tengah dan sebagainya. Tapi ya kalau sampai ke kelas dengan EVOS buka peluang juga dan besar juga sebenarnya. Adalah chance buat tarik ke bawah. Yes. Dan bahkan ini tadi jadi pertanyaan Om Wawa, kita makan bubur tadi pagi. Oke, Abang baik. Bubur nanya, Bang Alter Ego lolos playoff nggak? Saya jawab masih belum tahu, semuanya masih bisa terjadi Bang, saya bilang seperti itu. Oke, ini untuk talentnya juga ada 3 sweep. Valentina sweep. Wow, Alright, menarik. Baru saya lihat seperti itu. Oke, mungkin nampaknya kita lihat dia mau lebih tertutup farming ya. Tapi untuk ngomongin di early game, lihat di mana Brans kondisinya selama tidak ada Lolita dia akan tetap top pressure, dan salah satu yang bisa dilakukan oleh soal Brans adalah buying time di arah leading phase dengan freeze yang dia bisa miliki. Ya. Dan ada 2 hero debut ya, Ufra dan juga Clean yang dipergunakan Alter Ego. Dan kalau kita melihat memang kalau dual laning ya antara Clean dan juga Mosko cukup berimbang lah untuk di awal. sama-sama kuat ya bisa Sama-sama dibilang kuat, ya. benar. Tapi tinggal siapa yang open position duluan dan siapa yang bakal nge-backupin nih buat ke gold lane. Yap, dan ini juga sebenarnya bisa dibilang untuk debutnya Dream, Defense dan juga Psychots ya yang memang baru naik lagi nih ke EVOS Glory. Tapi Fanny Anavel 2 kali pick, 2 kali kekalahan yang harus ditelan. Itu kalau dari angka memang
pahit. Pahit Tapi banget tetap ini Anafel. Gak ada urusan dengan kalahnya, tapi dia tetap perform. Dan sementara tuh itu dia. dibalikin. Itu dia mantul ya. Guardian Reflection ini ganggu banget dan belum terlihat ada agresivitas yang berarti juga dari Force Glory, terutama dengan melihat dari game indexnya tadi early to mid memang harusnya dipegang sama Force Glory nih Om. Ya, tapi mereka belum terlalu jarang juga ya. Dan saatnya Stefani kita lihat ya masih cukup pasif, masih dengan bermain untuk mengambil buff dan memperkuat level dia juga. Seperti biasa, jungle berdarah tinggi di depan sana, Sekas menjadi pilihan utama. Fanny dari seorang Anafel mencoba melakukan take over dari belakang. Owen sangat mau, tapi lihat Sekas off blade malah berhasil mendapatkan Dino. Sekas Sosos 5, tapi nampaknya Nile tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok dari seorang Sekas. Pertukaran 1-1 diamankan, walaupun berebutnya di depan sana. Dan Owen kali ini mencoba melakukan off play, mendapatkan satu momen kill dari seorang Dreamska. Nampaknya masih gagal di depan sana. Terlalu dalam. Dreams cukup berbahaya, satu pergerakan yang dilakukan. Untungnya nggak tumbang, kalau tumbang ini bakal jadi kerugian yang dialami oleh Force Glory Om. Ya, plus ada XP dan juga damage-nya belum terlalu berasa ya karena item yang belum ada juga tadi dari Owen maupun Roundel. Dan turtle-nya masih tertahan tadi. Kalau kita lihat memang tim fight-nya sengaja untuk initiate agar ada tim fight sehingga turtle ini masih aman dan bisa dikontes sekarang. Oh, memang beda ya. Kita lihat di sini Final Slam telah dikuatkan dengan Pepper Soul terbuka. Menunjukkan Retribution, Rockdale Safety di arah belakang. Dengan Anafel Castle akan mendapat satu momen kill seorang Owen dan bahkan satu hit terakhir hampir mendapatkan satu poin dari seorang Cyclops. Satu poin kill dari Nile dengan double kill. Dia Toblin membuat Nile berhasil mendapatkan 3 keuntungan. Turtle 3 poin kill di early game. Ini gak baik untuk Lee. Yes, dan juga dari ngelihat Fanny masuknya sangat-sangat ditutup jalannya dengan bouncing ball. Tapi ini dia Talos Prediction 2-4 nih sekarang. Bisa nih masih imbang-imbang ya semuanya ya. Tapi aku melihat ya bagaimana bottom lane ini beratnya cukup pasif ternyata. Gak terlalu bermain agresif karena mungkin mengetahui memang damage yang bisa diberikan Link juga cukup besar dan mendadak. Dan cukup berjaga-jaga misalnya, jangan sampai ada Nile juga yang menuju ke bawah langsung. Yap, awareness dari Force Glory juga benar-benar harus ditingkatkan ya, melihat bagaimana Aloy dengan dari diversionnya juga yang nantinya akan bisa melahirkan serangan kejut. Oh, itu dia. Kenapa aku bilang Nile adalah jungler berdarah dingin. Dia nggak peduli dengan kondisinya melawan Fanny. Dia nggak peduli Tempest of Blade tadi di arah Turtle belum ada. Dia tetap maju terus, gas terus. Seakan-akan dia kayak mati ada urusan belakang selama gue masih bisa tukar. Dan juga tadi ada Berserker Fury yang memang sudah selesai buat Nile. Jadi lebih mendukung lagi untuk penggunaan ada Defense Sword, Diversion. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim EVOS mereka tergerebek dan bakal menuju ke arah Orange Buff. Apakah Anafel men take over? Nampaknya masih gagal karena sosok Tensor Nile berhasil melakukan steal from Orange Buff. Capture-nya gagal, Rondo masih terlalu kuat. Nile kali ini harus di-respect dengan warga yang dimiliki. Karena Anafel dia dalam kondisi memang tidak tumbang tapi tidak bisa memiliki apa-apa saat ini. Bahkan tadi coba upaya untuk bisa dapetin orange buff-nya aja dia harus pakai retri dan itu masih nggak dapet. Ya. Retrinya tandanya tidak ada ketika dia harus ada turtle. Masih menunggu untuk cooldown-nya juga. Sementara kali ini dengan adanya Kufra, ini bakal coba untuk langsung menutup siapapun yang jalan terutama untuk Anafel. Setup telah dilakukan terlebih dahulu untuk alter ego kali ini menuju ke arah turtle-nya. Oke, menuju ke arah turtle. Dan apakah untuk melakukan kontes kali ini EVOS kayaknya harus mereka redam. Turtle harus dilupakan karena fokus mereka harus ke arah Purple. Karena kalau Anafel, Purple yang terambil makin klop semua yang bisa dimiliki. Tapi apa kita dapat sana? Owen berhasil memasang, mencoba untuk melakukan kontes. Tampaknya Anafel terperangkap dengan ada Final Slash. Permasukan dari tim EVOS. Mereka memasang tim menjadi seorang Owen, free hit dari seorang Pras. Terlalu greedy, memasangkan satu point kill yang tidak harus didapatkan oleh sosok EVOS. Malah menjadi keuntungan 1-2 poin kill untuk EVOS. Ya, dan ternyata ditukar dengan adanya satu outer turret di bottom lane. Sementara Dreams kali ini bakal coba dipegangin. Ya. Itu tadi adalah usaha yang cukup bagus memang untuk Alon Eagles ya. Memang kelihatan greedy ya, tapi mereka berusaha untuk bisa lebih step up lagi ya. Wow, lihat damage yang diberikan oleh sosok Nile dengan kondisi saat ini. Terlalu sakit, terlalu sadis. Ya kan memang dari gold gap-nya ini memang paling tinggi dipegang di junglernya ya. Tapi aku pengen mention satu item unik lagi nih. Apa tuh? Ada di Valentina. Starlium Sight. Wow, Swift Starlium Sight. Starlium. Oke, dengan Tyler Rex berhasil mendapatkan double stun dengan Naomi dan Plus tidak ada berguna karena tidak ada sosok damage yang bisa memberikan double damage. Maka mereka bisa membalikan kembali keadaan dengan Primal War di tangan Wrestle the Absent sekalipun mereka kayaknya nggak mampu untuk bisa team fight 2 berbanding dengan 4. Tyrant Rage, double, Anafel target utama dan Anafel
benar-benar sekarat di game ini. Yap, dan tidak ada juga item untuk anti Regen ya sejauh ini ya. Belum ada dominance harusnya. Belum. Belum ada apapun, baru ada karena, foto. karena item pertama untuk DPS yang menarik ini dia Starlium Second. Apa tujuannya kira-kira? Kalau ada Swift-nya berarti ngincer basic attack yang di belakang. Apakah Oke. mungkin Primal Ward target utamanya? Karena Bisa, dia ada edit, Aha. dan saya pakai Swift, Bisa. nanti Primal Ward-nya akan sakit, dan true damage-nya akan membuat Nino juga sakar full mount nampaknya. Karena kalau ngomongin cara true damage, sekali dia nggak bisa gunain Thunderbell, kondisinya akan tidak cukup baik untuk dirinya. Baik, jadi sementara kali ini Purple Ini masih bisa mendapatkan Meanwhile, Wow. Final Flash dengan seorang Ronda tujukan belakang Castle yang sangat on point dari Iron Rage. Berhasil banget dua. Free hit dari belakang Nile berhasil mengusir para pasukan dari tim EVOS. Tapi dua tim fight yang berbeda membuat Nile sangat maut. Tapi Sablet for defensive harus mundur ke arah belakang karena damage masih belum cukup. Nile hampir terangkat. Cancel Iron Revenge dari seorang Owen adalah keputusannya sangat tepat. Yes, dan masih bisa kabur menari-nari lagi dengan dari Switch Voice juga. Membuat dari Nile pun sulit untuk bisa ditumbangkan. Tapi dari tadi setupnya ngelihat dari Dominant Blast-nya on point terus loh. Iya. Dan satu lagi ya, setiap kali ada tim fight yang terjadi di EVOS di sini mereka masih jarang banget untuk bisa dapetin objektif yang lain gitu. Menang pun ya mereka jarang untuk trade off misalnya dengan Turtle atau dengan lo. Yap, kalah setup lagi ya, karena benar-benar di zoning banget. Ngandelin Cyclops bakal jadi garda terdepan nantinya kalau ngeliat dari Dreams kayaknya cukup berat ya untuk bisa nahan badan. Sementara Dreams, charge langsung. Bisa ada satu buah respon yang cukup cepat juga menghindari Tyrant's Revenge dari Owen. Sementara Lord udah muncul. Ini coba untuk dikontrol dulu nih, dari segi landingnya dulu nih. Oke. Dari EVOS juga mereka bakal main sedikit lebih pelan ya, lebih pasif, lebih mengimbangi gerakan-gerakan dari Alter Ego juga. Karena ya mereka mau gak mau nih, dari urusan untuk pemberian damage-nya ini mereka sangat bergantung ini kepada Branch. Dan Oke. sedangkan item buat Branch sendiri 1, 2, oke masih dengan 2 item, kurang 1 item buat Branch. Masih dengan Corrosion dan juga dengan Golden Staff. Masih aman ya? Tapi kalau Heist ngebuka badan seperti ini dan informasinya didapatkan oleh Cyclops kayaknya juga nggak terlalu baik karena kita lihat tadi inisiatif dari Kapten Cyclops kita itu berhasil mendapatkan botol dengan sangat mahal. Tapi dengan kontes yang coba dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego 3.000 gold difference ini bisa dibalikan kembali oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi namun Iron Rage kali ini dengan mengambil Purific James dan Cyclops tinggal begitu saja. Mereka berhasil melakukan ini tapi tidak mendapatkan Lordnya. Sedangkan Nile berhasil mendapatkan Lord dengan sangat pasti. Branch mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Nile karena tidak ada time Sablet time memilih untuk mundur ke belakang. Sedangkan para pasukan dari tim EVOS mereka harus berhati-hati karena gencatan senjata dimanapun bisa terjadi. Benar, dan kali ini dari Alter Ego mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan lagi dengan team fight dan juga objektivitas yang mereka miliki. Ya, itu tipe kumpul yang memang cukup berbahaya ya. Yang kelihatan kayak ini bakal 50-50 tapi untungnya ada Tyrant Defense Rate Setup yang dilakukan juga tadi. Dan slow push di mana Lordnya akan berjalan di lane bawah. Dari item build-nya juga ini lebih menarik melihat Valentinanya sebenarnya karena ya Stalin tadi seperti yang dimention dengan Osi ya. Berarti dia akan mengambil nih spesifik untuk edit, Pasti. spesifik untuk edit. Dari Karena ada mulai- Swift juga. Dari mulai emblemnya udah langsung terlihat edit adalah sebuah jawaban, tapi depan sana Hais ingat Hais belum punya Win of Nature. Harus lebih aware lagi pasti dengan position, tapi sejauh ini masih cukup aman karena dengan adanya Owen, dengan adanya Nino ini mampu melakukan adanya stopping terhadap player-player dari EVOS yang mau coba untuk bermain ke arah front to back-nya. Ya dan Nile-nya jadi masalah juga ya. Aha. Haslo loh, Haslo berserta BOD Langsung ya. udah jadi semua item dia bahkan levelnya yang terlalu jauh. Tapi jangan lupakan Nino masih punya flicker. Dia bisa langsung melakukan inisiasi di luar belakang dan Cyclops Sobat telah dikuatkan. Backline bergerak belakang Cyclops harus hilang tapi nampaknya masih ada absorb damage yang menyelamatkan Cyclops. Mundur adalah sebuah jawaban. Membuat para pasukan tim EVOS harus merelakan satu buah best turret setidaknya dibandingkan dia harus kehilangan dua best turret. Slow push itu benar banget, tapi ketika on point-nya menuju ke arah best turret, mereka nggak mendeliver seluruh minion di 3 lane. Yap, dan belum ada dominance, belum ada glowing one, belum ada si Halberd, apakah ini menjadi satu masalah untuk EVOS Glorium? Harusnya kalau memang mereka bisa langsung berskor satu ya gak ada masalah sih. Cuman ya mungkin kendalanya kalau mereka lagi tim fight panjang ya. Yang selalu kita lihat di back and forth yang terjadi. Oh, Final Slash tadi coba untuk menunjukkan Owen. Setidaknya at least siapapun yang dia serok tadinya bakal kita lihat kalau bisa di following up, tapi ternyata Owen dia terlalu ganas ya. Terlalu berat untuk mereka coba makan dengan 6.000 gold difference. Iya. Dan bahkan ada 2 Thunderbell juga kan buat Alter Ego. Tuh ada di Nino, terus juga ada di Owen yang berarti semakin lambat lawan ini 2 hero-hero ini akan bisa lebih tahan badan lagi nih buat di depan. Lebih lama lagi buat bisa langsung di burst down.
Sedangkan untuk kondisi bisa ngeburst cuma datang dari Brans untuk di late game. Dan itu juga damage per second yang Yap. bisa di gating nantinya ya sama pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi kan dari Heist langsung ke arah Malefic Roar. Waduh. Bahkan ya tanpa ada Weapon of Nature, dia pede banget untuk bisa bertahan, untuk bisa delivering damage secara optimal. Ya, ada Endless Battle juga kan buat bisa memberikan efek last skill-nya ke dia. Ini bukan Heist no Amor, tapi ini Heist no Mercy. Waduh. Ini Heist no Mercy banget dengan seluruh itemnya. Ini item fancy banget sih Ul, menurut aku untuk seorang Clean. Dia langsung buka Endless, dia buka BOD. Itu Iya. 2 item mahal loh bos. Itu 2 item mahal dan dia langsung kombinasikan dengan adanya Malefic Roar. Tapi ingat, item mahal tapi belum tentu untuk bisa berjalan dengan Final Slash ke depan sana dari Soul Cycles. Telah dikeluarkan, double tire rest kembali telah dikeluarkan oleh Soul Owen. Fokus ke belakang dengan saya soft lane dan telah dikeluarkan membuat Soul dari Nile. Berhasil mendapatkan 2 point kill dan bakal looking for trap kill. Nile! Media! Jungler berdarah dingin! Berhasil mendapatkan media from Nile! Gak butuh Lord Cam, mereka bakal coba untuk fokus lagi menjalankan lane di arah tengah dan Maniac berhasil diamankan oleh Nile dengan targeting yang begitu optimal. Brans menjadi tujuan utama ketika Brans tumbang, maka di belakang sana tidak ada lagi pasif dari Basuren. Ini bencana! Game pertama! Hippos bahkan diluluatan ke depan ditutup dengan adanya Wipeout Alter Ego!